guru dari SD Negeri Jatibarang Nomor 1, calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hasil interview saya dengan beberapa kepala sekolah, dan ini kebetulan saya dengan Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jatibarang Nomor 1 bernama Muhammad Syarifullah, SPD SD. Berikut materi yang saya ingin sampaikan kepada beliau dan beberapa pertanyaan tentang modul 3.1. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, minta waktunya sebentar. Ini berkaitan dengan pembelajaran saya pada modul 3.1. Saya ada tugas yang ingin saya butuhkan, yaitu tentang wawancara beberapa kepala sekolah, dan salah satunya Bapak selaku kepala sekolah saya. Ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang materi dilema etika dan rujukan moral. Sebelumnya ini saya akan menyampaikan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah, tentunya Bapak pernah menjumpai atau mengalami kasus-kasus dilema etika. Itu menjadi kasus yang Bapak jumpai itu kasus apa misalnya? Begini Mas, selama saya menjabat di SD Negeri Jatibarang Nomor 1 yang terhitungnya adalah pada tanggal 27 Desember 2020, itu 2029 berarti 2019 maaf. Itu ada kasus dilema etika. Itu begini, ada siswa itu permasalahan keluarga sehingga dia harus pindah dari SD Jatibarang Nomor 1 Kecamatan Cibareng ke Jogja itu. Nah, padahal anak itu terdaftar di PIP-nya adalah PIP SD Negeri Jatibarang Nomor 1. Dia harus pindah karena mengikuti orang tuanya. Sedangkan pada saat itu baru 1 bulan itu pencairan PIP, sehingga dia meminta. Kalau minta di sana otomatis tidak bisa, karena secepat itu kan harus proses. Sedangkan keluarnya di sini, ya sebulan baru sebulan keluar PIP. Maka orang tua itu meminta surat aktif kepada saya. Saya juga pertimbangan, dia kan sudah 1 bulan tidak masuk. Tapi melihat latar belakang orang tua terjadi seperti itu dan sangat kasihan orang tua mampu, ya kami memberikan satu solusi, yaitu berdasarkan yaitu keadilan dan juga kasihan itu. Ya, kalau tidak diberi surat aktif otomatis jelas tidak akan cair, karena banknya juga bank di sini. Makanya saya memberikan solusi, saya buatkan surat keterangan aktif. Nah, untungnya itu juga di Dapodik belum kami proses itu, jadi masih terdaftar aktif dan tetap saya koordinasi dengan guru yang ada di sana. Karena notabene kalau sudah langsung pindah kan harus pindah, tapi dengan ada kejadian itu saya menghubungi di sana, jangan dulu masuk, otomatis masih terdaftar. Itu saya lakukan. Satu adalah mengingat aturan, kamu harus adil, tetapi rasa empati itu dengan latar belakangnya diceritakan tadi, saya memberanikan itu seperti itu, sehingga bisa dicairkan. Untuk selanjutnya pada proses PIP berikutnya monggo kepada orang tua yang bersangkutan untuk mengurus di sana. Berarti itu termasuk dalam identifikasi Bapak ketika terjadi kasus dilema etika di sekolah. Iya. Kemudian ini Pak, pertanyaan berikutnya yaitu, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama dalam menghadapi kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama atau yang mengandung nilai kebajikan? Nah, kalau saya mengambil keputusannya, otomatis yang pertama adalah saya rembuk dulu dengan para rekan guru, kemudian meminta komite, juga orang tua murid tersebut. Nah, ketiga unsur itu saya libatkan, dan tidak lain juga operator
selaku apa ya yang memperhatikan segala keadministrasian tentang PIP juga saya libatkan. Kita ambil kesepakatan seperti itu dengan catatan adalah untuk membantu siswa koordinasi dengan sekolah yang di Jogja itu. Kemudian ini Pak, pertanyaan berikutnya yaitu ketika menghadapi semacam kasus tersebut, kasus dilema etika yang sekarang Bapak hadapi ini, cara efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika itu seperti apa? Cara yang efektif. Begini, saya membuatkan surat aktif itu tetap saya akui sebagai murid di sini, tidak menyalahi aturan menurut saya. Karena walaupun saya sudah menyerahkan di sana memberikan surat ganti kosong dan surat pindah dari sana juga sudah diberikan, tapi kebetulan saat itu potongan bukti diterima juga belum saya berikan. Tahu-tahu itu ada seperti itu, PIP cair, maka saya langsung saja koordinasi dengan sana agar siswa jangan diakui di sana. Walaupun siswa sudah belajar di sana, ya itu untuk adaptasi alasannya. Adaptasi di sekolah sana dulu, barangkali nanti 1-2 bulan tidak betah di sana bisa kembali di sini. Nah, tenggang waktu itu saya manfaatkan untuk membuat surat bahwa siswa masih di sini. Karena kan belum diproses berarti. Iya Pak, betul. Dan kemungkinan itu tantangan apa yang Bapak alami ketika menghadapi kasus dilema etika itu? Tantangan itu jelas ada. Satu, ada dari para guru. Itu kan sudah bukan siswa di jalur lagi Pak, mengapa diberikan? Yang kedua juga dari beberapa wali murid menanyakan, itu sudah pindah kok bisa mendapatkan Pak? Nah itu akhirnya saya beri penjelasan gini, kami sudah menerima surat pindah dari sana, kemudian potongan kertas itu kebetulan tanda bukti terima belum saya kirimkan, sehingga masih menjadi siswa di sini. Nah, alasan itu yang menjadi dasar. Kedua, di Dapodik berarti di sini saya belum keluarkan. Niatnya ya begitu supaya dia beradaptasi dulu. Tak taunya ada PIP ya itu. Kemudian memberikan penjelasan kepada orang tuanya, barangkali masih bisa kembali ke sini kalau memang tidak betah, mumpung ini belum diproses. Dan itu alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Semua para guru dan komite juga itu menyadari hal seperti itu. Lebih-lebih itu adalah orang tua yang tidak mampu demi siswa untuk bisa belajar dan bisa melanjutkan di sana. Karena di sini sudah tidak nyaman, alasan karena keluarga. Terkait dengan hal yang vital itu tempat tinggal. Tempat tinggal ya. Berarti tantangannya di situ ya Pak? Ya, ada beberapa guru dan orang tua. Kemudian ini Pak, ketika menghadapi tantangan dilema etika tersebut, apakah pada saat itu juga diselesaikan atau Bapak itu nanti dijadwalkan atau ada jadwal khusus Pak dalam penyelesaiannya? Begini, karena waktu itu sangat mendesak dan orang tuanya juga harus kembali ke sana, maka saat itu pula saya kumpulkan, prinsipnya lebih cepat lebih baik. Saya jelaskan saat itu saja dan clear semuanya. Wali murid yang menanyakan juga menyadari akan hal tersebut. Itu saja. Berarti langsung ya? Langsung. Kemudian apa ada faktor-faktor yang mempermudah Bapak yang dalam mengambil keputusan? Faktor mudahnya itu apa dalam mengambil keputusan? Saya faktor mudahnya begitu. Secara tertulis siswa belum dihapuskan. Itu berarti masih siswa di sini. Berarti Dapodik masih utuh. Sehingga ketika saya mengambil keputusan itu tidak berisiko menurut saya. Ya, belum berisiko. Kecuali kalau sudah pindah ke sana, dan saya khawatirkan kalau tidak diberi kemudian diakui di sana pun belum masuk. Hanya saya ambil keputusan itu walaupun 1 bulan ya sudah tidak masuk. Tanda kutipnya itu adaptasi. Berarti adaptasi dalam pelayanan pendidikan kepada siswa gitu Pak. Kemudian pertanyaan terakhir ini Pak. Ini pertanyaan terakhir juga pertanyaan penutup pada sesi ini. Tentang pengambilan keputusan kasus dilema etika
etika, pelajaran apa yang Bapak dapat petik dari kasus tersebut? Pelajaran saya petik, utamakan pelayanan demi kemajuan belajar anak. Jangan sampai menghambat. Semuanya itu pusatnya adalah pada kebutuhan siswa. Seandainya dia tidak diberi pelayanan saat itu, maka akan terkatung-katung. Padahal dana itu sudah tersedia dan sangat dibutuhkan oleh siswa yang kebetulan dia tidak mampu. Jadi pelayanan utamanya adalah pada kebutuhan siswa. Kalau tidak diberikan, barangkali nanti terkendala di berikutnya. Berarti menghambat perkembangan belajar siswa. Kira-kira itu. Jadi itu tentang pelayanan gitu Pak. Ya, pelayanan. Dia terhadap peserta didik. Peserta didik saya utamakan apapun resikonya. Seperti itu. Baik, itu saja Pak untuk pertanyaan saya tentang waktu hari ini di sesi kasus dilema etika panjenengan. Mudah-mudahan bisa mengambil suatu pelajaran dan pengalaman Bapak dalam hal ini dan pertanyaan saya yang sudah saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatannya Pak. Mohon maaf yang sebenarnya barangkali ada kalimat yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sebentar, ini saya perkenalkan, saya Ajurusmono dari calon. Kebetulan ada tugas tentang modul saya yang saat ini masih dalam proses kepala sekolah. Ini saya minta tolong kepada Bapak. Saya ingin mewawancarai Bapak tentang tugas saya, yaitu dilema etika dan Kemudian rujukan moral terkait dengan pengambilan keputusan misalnya. Iya, silakan. Ini ada beberapa pertanyaan yang nanti saya tanyakan ke Bapak. Ya. Ini permasalahan yang ada di sekolah Bapak. Ini pertanyaan yang pertama. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, tentunya Bapak pernah menjumpai dilema etika. Ya, betul. Selama saya menjabat, tentu saja kita pernah, bukan hanya pernah, seringkali bukan hanya di dalam sekolah saja, bisa kecil di keluarga pun itu saya yakin yang layak yang bisa diterima oleh setiap orang. Gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi apakah kasus itu masuk dalam kategori dilema etika atau memang langkah awal kita apakah masuk dalam dilema etika atau rujukan moral. Nah, bukan itu, kita berpegangan pada aturan, atau pada moral. Jelas keputusan diambil antara yang benar dan benar. Iya betul Pak. Tetapi kalau antara benar dan salah, contoh misalkan rujukan moral yang terjadi, kita sepakat mau ada
katakanlah makan-makan Makan. begitu ya, makan-makan atau mau dana yang dipakai katakanlah dari dana Bos. dana Iya. bos. Keputusan moral kita mudah mengambil keputusan karena itu sudah tidak sesuai dengan aturan, kita halnya dengan tadi dilema etika itu ya, lebih sulit di dalam iya Pak. Selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan di mana ada dua kepentingan atau mengandung nilai kebijakan? begitu betul. Memang seperti tadi yang sudah saya katakan, dilema etika kasus tentang terkait dengan dilema etika memang butuh kejelasan. Kita harus mengidentifikasi masalah itu sebenarnya masalah apa ya? Apakah hanya sopan santun, apakah itu betul-betul merupakan masalah moral? Kemudian Iya Pak, betul. menyangkut siapa yang dalam pengambilan keputusan itu. Apakah hanya satu orang? Apakah mungkin salah sesama guru juga dengan dipertimbangkan. Nah, jadi tidak hanya baik buruk, dan yang terakhir adalah apa efek dari pengambilan kebijakan itu. Efeknya bagaimana? Nah, itulah yang perlu kita hati-hati di dalam pengambilan keputusan tersebut. Jika betul-betul layak dan tidak merugikan, sebisa mungkin tidak tadi yang berkepentingan dengan keputusan tersebut. Betul. Berarti harus benar-benar hati. Itu betul-betul hati-hati karena semua keputusan benar hampir sama, tapi hampir sama. Iya. Pertimbangannya harus matang ya, harus matang begitu. Kemudian berkaitan pertanyaan berikutnya Pak, ini ketika menghadapi dua kasus yang sama-sama tersebut, langkah-langkah tadi langkah-langkah yang saya lakukan ketika menghadapi kasus-kasus tersebut sebenarnya masalah itu apa, kemudian kita tentukan masalah terlibat seandainya dalam masalah tersebut. Kita ambil contoh misalkan yang terlibat ada seorang guru mau izin memang untuk keperluan yang sangat penting. Misalkan pertama siswa, kemudian guru yang lain, padahal itu dilaksanakan itu masalah penting, mau meninggalkan kelas. Itu hati-hati. Jadi identifikasi kita tadi kita inventaris siapa saja yang terlibat. Kemudian yang ketiga kan keputusan yang akan diambil. Setelah itu baru kita membuat kebijakan dan tidak hanya berhenti saja kebijakan kita ambil, kita terapkan, tidak berhenti. Kita refleksi apakah berguna di lain. Begitu Pak. Oke Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak, ketika menghadapi kasus dilema etika yang tadi, kemudian cara efektif dalam pengambilan seperti apa Pak? Cara yang efektif benar-benar. Jadi kan harus hati-hati Pak. Supaya kita dapat mengambil keputusan yang tepat, pertama kita harus menguasai
kita harus mengetahui peraturan tentang tata dan sebagainya, karena ini di sekolah ya Mas ya. Betul. Nah, kemudian yang dua, kita juga harus pekerjaan baik si guru, pekerjaan juga teman kita Tupoksi intinya. tupoksi. Jadi selain tupoksi kepala sekolah, kita juga harus menguasai tupoksi. Kemudian setelah itu supaya kita dengan bisa komando, tetapi kita adalah bukan komando seperti tentara sipil di lingkungan sipil. Kita harus dekat dengan guru sehingga kita tahu mempermudah kita dalam keputusan. Tangannya Pak selama ketika kasus tersebut menjenengan hadapi tentang dalam setiap mengambil keputusan, kadang kita jelas dilema dengan kadang keputusan yang kita ambil, saya yakin mengenakan atau apa ya, melegakan di semua pihak. Ada imbasnya lah istilahnya. Ada imbasnya, ada pihak-pihak yang konsekuensi yang harus diterima, istilahnya seperti itu. Salah satu guru izin, padahal itu untuk kepentingan yang sangat urgen. Nah, tentunya harus ada guru pengganti. Dan itu kan merugikan si guru pengganti malah tersebut. Itulah tantangan kita. Membuat si guru pengganti itu contoh sederhana. Jadi lebih legowo kalau bahasanya. Kemudian juga tantangannya juga jangan membuat suatu kejadian itu sering terulang, sehingga kita harus cari solusinya. Supaya kejadian misalkan tadi izin tidak terulang. Bagaimana solusinya? Kemudian ketika dengan mengalami hal seperti itu, apa khusus seperti itu untuk penyelesaian? Begini, kalau setiap dilema seperti itu, kita tidak bisa membuat jadwal. Kita jadwal sesuai dengan tadi kebutuhan, sesuai dengan urgennya. Tapi prinsip lebih cepat itu baik, lebih cepat dan kemudian ketika Bapak untuk mengambil keputusan itu apa? Faktor supaya kita mudah mempermudah faktor-faktor yang mempermudah kita dalam mengambil keputusan yang pertama dengan rekan-rekan guru, sehingga kita tahu latar belakang, kita tahu keadaannya. Kemudian yang selain itu, selain kedekatan, kita menguasai tugas-tugas guru. Selain tugas kepala sekolah, tentunya tugas-tugas guru ada di sekolahan seperti operator, bendahara dan sebagainya, kita harus menguasai. Kepala sekolah tidak hanya asal main suruh, kita juga harus menguasai tugas-tugas mereka. Menguasai lingkungan sekolah kita. Faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan. Oh iya, tambah satu lagi saya lupa.
harus tidak hanya mengetahui ya, menguasai tentang aturan-aturan yang ada terkait dengan tugas ya, pokok itu. tugas pokok untuk topoksi, bukan hanya tupoksi kepala sekolah, juga termasuk guru dan aturannya itu harus tahu. Pak. Satu lagi Pak, untuk pertanyaan terakhir ini tentang dilema. Dalam pengambilan keputusan tadi jenengan sudah dijelaskan. Kemudian setelah jenengan menghadap, pelajaran apa yang jenengan bisa diterima? Adalah guru yang terbaik. Makin kita sering mengalami masalah terkait dengan dilema etika itu tadi, kita makin berpengalaman sama Matang lah ya Pak ya. lebih matang. Jadi prinsip kita itu terkait dengan dilema etika yang memang untuk mengambil keputusannya sulit, itu bukan hanya kita harus kita juga jangan lupa dengan semua pengambilan keputusan kita, sehingga nanti ke depan dalam setiap selalu ketika ada selalu refleksi terus, tidak hanya pengambilan keputusan, tapi kita harus refleksi akibatnya bagaimana. Baik Pak, terima kasih saya sampaikan dan jawaban panjenengan. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, nggih barangkali ada tutur kata. Mengucapkan terima kasih atas waktunya panjenengan untuk menyempatkan waktu kepada saya. Itu saja Pak. Tetap semangat, tetap berusaha. Siap Sukses Pak, selalu. sukses. Amin.